Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Manajemen Risiko Bank Syariah, yakni Ibu Yani Agus Priyani ME, dan teman-teman yang saya banggakan. Hai, ketemu lagi bersama saya Aprilia Mulyaningsi di kuis kedua. Kali ini mengenai resiko kepatuhan. Apa sih resiko kepatuhan itu? Resiko kepatuhan yaitu sebagai resiko yang muncul ketika organisasi tidak mampu memenuhi ketentuan hukum, regulasi, serta standar yang telah ditetapkan. Hal ini akan mencakup kegagalan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan, baik yang bersikap wajib maupun sukarela. Lalu, dari mana sih sumber resiko kepatuhan ini? Yang pertama yaitu dari perilaku hukum. Segala aktivitas organisasi yang menyimpang atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Nah, jika organisasi telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dia tidak mematuhi apa yang sudah ditetapkan dalam hukum, maka dia akan mengalami resiko kepatuhan. Yang kedua, perubahan regulasi. Dengan adanya regulasi baru atau perubahan dari regulasi yang sudah ada, yang mana mungkin organisasi ini tidak mengantisipasi sebelumnya. Yang ketiga, yaitu kompleksitas operasional. Semakin kompleksnya kegiatan operasional memungkinkan akan meningkatkan terjadinya pelanggaran. Lalu, bagaimana sih caranya mengidentifikasi dan mengelola resiko kepatuhan ini? Yang pertama, mengidentifikasi resiko. Kita perlu mengidentifikasi semua potensi resiko kepatuhan yang kemungkinan akan dihadapi oleh organisasi. Yang kedua, pengukuran dan penilaian. Kita perlu menilai tingkat resiko berdasarkan dampak dan kemungkinan terjadinya. Nah, kita juga perlu mengetahui tingkatan, mulai dari resiko yang tinggi hingga yang rendah, dan mengklasifikasikan penyebab dari resiko ini. Yang ketiga, pengendalian. Perlunya implementasi kontrol untuk mengurangi resiko yang mungkin akan terjadi oleh organisasi. Yang keempat, pemantauan dan pelaporan. Kita perlu melakukan pemantauan, pengontrolan secara terus-menerus dan secara berkala mengenai status kepatuhan kepada pihak terkait. Memang pada dasarnya risiko tidak dapat kita hilangkan atau tidak dapat kita nolkan, melainkan dengan poin-poin yang sudah dijelaskan tadi akan mengurangi risiko yang akan kita hadapi dalam sebuah organisasi. Lalu, apa dampak dari risiko ini? Yang pertama, kerugian finansial. Jika kita mengalami risiko kepatuhan, kita akan dikenakan denda atau penalti oleh otoritas yang berwenang. Yang kedua, risiko reputasi. Kita akan kehilangan kepercayaan dari konsumen atau pelanggan dan juga mitra bisnis. Yang ketiga, risiko litigasi. Potensi terjadinya gugatan hukum akibat pelanggaran peraturan. Demikian pembahasan mengenai risiko kepatuhan. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.